Halo teman-teman, jumpa lagi di ruangan depan bersama saya Cesar. Hari ini kita kedatangan tamu pencak silat apa bela diri ya? Bela diri, bela diri. Bela diri. Ya, kenalkan, namanya Mas Aru. Ya, terima kasih telah Dari mana? diundang di sini. Jiu-jitsu ya? Jiu-jitsu. Dari negara mana tuh, Mas? Kalau saya sekarang aktifnya yang dari negara Brazil. Oh, Namanya Brazilian Jiu-Jitsu. tak pikir Jepang ya? Ya, itu runtutannya dari sana nanti. Oh, Awalnya kan memang bela diri itu dari Jepang dulu. Nah, cikal bakalnya kan dari Cina, dari Shaolin itu. Nah, nanti ada filmnya kan, yang Andy Lau itu. oh ya. Shaolin diserang, terus akhirnya menyebar. Nah, Berarti itu real ya ceritanya? ya real, Oh, beneran itu. Nah, kalau saya ini pengembangan dari judo. Nah, dari judo. kalau judo kan tiap karakter bela diri kan beda lagi silat. Kalau silat pukul tendang, bantingannya cuma sapuan dan ada kembangannya kayak nari. Nah, kalau saya ini lebih banyak ke pertarungan bawah. Nah, kalau dulu zaman SD seneng gelut, ya kan? Itu pasti tarungnya nggak pukul-pukulan kayak MMA yang sekarang itu kan. Tarungnya kan mesti golong-golong. Nah itu yang dikembangkan sama keluarga Gracie di Brazil sana. Buat gimana caranya orang tarung sampai atas, terus dibawa ke bawah, di bawah kalah. Oh, Nah, jadi pertarungannya itu cekik-cekian. Kelihatannya kan lapo sih, tarung kok rangkul-rangkulan lanang modal lanang ini kan. Ya gimana gitu image-nya, tapi itu memang begitu. Memang gitu ya? Nah terus awal suka ini gimana? Nah, dulu awal suka sebenarnya pas tidak sengaja sih. Dulu kan waktu SMA-nya tahun 2005, dulu masih warnet awal-awal ya, YouTube masih bebas. Nggak sengaja itu apa sih ini bela diri apa? Memang dari kecil itu seneng bertengkar sama orang. Ya, tapi mesti kalahan gitu, anehnya. Nantang-nantang gitu dari kecil memang. Terus sempat ikut silat waktu di SMP, ikut silat karena orang tua basicnya nggak setuju saya ikut bela diri gitu. Jangankan dipukul, dicubit sama guru aja ibu saya marah. Protes, nah ya? itu protes. Lah pada akhirnya saya lihat YouTube, singkat ceritanya ini bela diri apa, terus tak lihat di situ kok, oh ini namanya Jiu-Jitsu. Nah, SMA saya searching di Indonesia ada Jiu-Jitsu. Lah pada saya itu di Jombang kan belum ada Jiu-Jitsu itu. Terus kuliah 2005 di Surabaya, kebetulan waktu itu kan saya SMA-nya sempat ikut tapak suci silat. Terus lah itu cuma beberapa bulan. Sempat waktu ada pameran UKM waktu itu. Lihat terus Kayak promo ya? ya, sempat daftar tapak suci waktu itu. Daftar tapak suci dengan PD. Terus ke kontrakan waktu itu kan ngontrak langsung sama guru-guru PPL waktu SMA. Oh iya. Ngontrak ya, diajak ngontrak. Terus kapan kamu ikut silat? Wis ini aja ikut Jiu-Jitsu. Ini ada seragamnya, sabuknya beliau sendiri. Gitu. Dari situ ternyata apa yang tak pelajari di YouTube itu beda sama yang tak pelajari di kampus. Oh, Nah, gitu. Ya, ternyata itu bela diri Jiu-Jitsu tradisional Indonesia istilahnya. Jadi masih ada mukul, nendang, banting, ngunci. Jadi masih ada pukulannya kayak semi MMA.
Tapi nggak boleh, kalau pertandingan ini nggak boleh mukul kepala, cuma badan tuh. Badan. Badan aja. Paling boleh ya nendang kaki di sapu gitu. Tapi masih ada kunci-kuncinya gitu. Tapi gini, ada problem Mas Harun. 2 hari atau enggak 3 hari yang lalu ini ada berita 2 perguruan silat bertemu, keroyokan. Kok aneh ya, padahal kan dia silat, kok malah keroyokan Lah, ya itu ya apa itu ya? Nah ternyata setelah diusut itu katanya saling ejek di sosmed gitu. Katanya gitu. Nah tiba-tiba kok ngajak tawuran, bukan silat. Harusnya silatnya ya. Iya. Sekalian promo. Iya. Harusnya kan gitu ya. Iya, Anehnya. nah, menurut pendapat Mas Ardo gimana? Kalau ini yang salah sebenarnya bukan silatnya, tapi tetap ke orangnya, manusianya. Sama kayak aku SMA B tawuran gitu. Sama kayak gitu. Ya sebenarnya bukan pada peruntukannya, malah kita itu dididik kalau kita sudah belajar bela diri, nggak boleh digunakan untuk sembarangan, gitu. Malah dulu ada sempat tahu, tapi bukan, saya nggak kenal ya. Waktu itu ada ujian sabuk waktu masih aktif di Jiu-Jitsu di kampus. Itu ada salah satu murid di daerah di Ponorogo waktu itu ditampar sama gurunya. Soalnya berangkat dari rumah dia latihan itu malah terus gelut gitu loh, gelut di jalan, malah nggak boleh latihan sama dia. Nah disiplinnya sampai seperti itu. Jadi sebenarnya kalau tawuran itu sebenarnya kita malah nggak boleh. Gitu. Jadi harusnya semakin, ini yang tak rasakan ya, semakin saya belajar bela diri itu nggak kayak sebelum saya latihan bela diri. Saya semakin sabar, terus semakin bisa menata emosi. Oh gitu ya. Iya, harusnya seperti itu. Nah kalau menantang seperti itu harusnya nggak terjadi. Istilah biasanya kayak gitu kan, darah muda masih pengen wah gitu. Iya. Masih pakai pengen atribut bela dirinya kemana-mana. Aku ini bela diri ini, dia pengen show off gitu. Jadi kayak apa ya, pengen diakui. Ya. Oh gitu. Nah sama kayak saya dulu kan pengen pengakuan, nantang kakak kelas saya gelut gitu. Pengen pengakuan tapi ya tetap kalah ya. Anehnya Mungkin kan. itu ya, yang kasus Malak tadi mungkin penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan. Iya, kalau gitu emang salah. Beneran Ya, salah. ya salah. Nah, terus perbedaannya Jiu-Jitsu sama yang lainnya apa, Mas? Ya, kalau tadi kalau saya yaitu kalau judo lebih banyak ke dia bantingan. Oh gitu. Ya, makanya MMA ya? Ya, kalau MMA beda lagi. Kalau MMA itu mix dari tinju, muay thai, jiu-jitsu, judo, macam-macam, karate. Nah, nanti karate juga beda lagi. Karate itu ada macam-macam. Ada kyokushin, ada macam-macam, kalah hitam. Nah, kalau saya dulu sempat pengen belajar karate itu. Karena asik kan mukul, tapi gimana caranya mukul kalau saya dulu sport yang pernah belajar. Jadi dia mukul tendang, nggak banting cuma sapuan, itu sih yang saya pelajari waktu itu. Terus kalau kyokushin itu lebih keras lagi karatenya, dia bisa nendang kepala. Nah itu. Kalau karate yang saya pelajari itu dulu mukul nendang harus setipis kertas, jadi langsung ditarik. Nah kalau kyokushin itu di istilah Jawanya ditunjuk. Sama kayak jiu-jitsu yang saya pelajari di kampus. Nah sama. Jadi orang lihat itu ngeri. Terus beda lagi
yang pakai seragam-seragam ya, yang putih-putih. Ada taekwondo. Oh iya ya. Nah, taekwondo itu lebih fokus ke tendangan. Jadi makanya kan tendangannya kan bagus-bagus, tinggi-tinggi. Nah, karena dia fokusnya ke tendangan, pukulan hanya beberapa persen, sapuan bantingan hanya sekian persen gitu. Kadang ini saya pernah dengar ya, di bela diri itu ada yang pakai ilmu magic kayak kebal. Lah, itu fakta apa? Kalau Hoax. Saya bingung maksudnya. soalnya saya dulu juga pernah belajar gitu. Iya. Ya. Nah, Apa ya? Ditusuk terus saya percaya nggak percaya ya. Ya nggak tahu, mungkin di daerah itu ada yang bisa seperti itu. Cuma waktu saya belajar itu nggak bekerja di saya. Gitu loh. Maksudnya bekerja, misalkan magicnya. iya. Magicnya. Saya dulu nggak sampai belajar kebal di engek-engek, nggak sampai. Jadi cuma nyerang jarak jauh. Tenaga dalam. Tenaga dalam. Jadi kayak kelompok tahlil gitu, tiap malam Jumat Legi kumpul. Ritual. Ya, di musola. Terus di belakang musola itu ada lapangan. Nah, habis tahlil itu kita latihan di situ. Gitu. Nah, waktu itu saya kan baru, yang lama itu kakak diajak kakak lah aku, karena waktu itu mau belajar tapak suci itu di SMA. Terus belajar kiai lebih seru, tak lihat kok seru. Wah, ternyata pada saat saya dicoba jadi korban, nggak bekerja gitu loh. Makanya saya itu iya tapi sama orang lain itu mental gitu. Kami sampai malik-malik gelundung. Nah, kok sama saya nggak bekerja gitu. Lah anehnya kan gitu. Harus emosi katanya. Ya wes, emosi. Aku emosi. Emosi pun juga ya sama, nggak mental. Nah, berarti kan ada sesuatu gitu loh. Iya. Terus ada lagi, sebenarnya kalau menurut saya itu bukan, kalau ini pendapat saya pribadi ya, itu bukan apa ya, magic. Kalau orang dulu memang mungkin ada ya, Iya. karena dia dapat karomah ya. Tapi kalau sekarang istilahnya aku kakean dosa kok belajar ngono ya kan. Nggak tahu lagi kalau dia ada bantuan jin dan lain-lain kan nggak tahu. Itu kalau ya saya pengalamannya seperti itu, 2 tahun saya belajar kayak gitu. Sekarang masalahnya di marketplace itu kan banyak orang nawari gelang, kalung, cincin, itu katanya berkaromah, tanpa silat bisa mengalahkan. Ya. Nah, nggak tahu lah. Saya belum pernah nyoba soalnya. Aduh. Nah itu. Nah, tapi Mas, harusnya kalau itu ada pemain MMA sama Smackdown harusnya beli. Lah, iya kan. Tapi nggak bisa dipakai pas waktu tanding, kan nggak boleh pakai cincin. Oh iya. Itu apa? Itu yang dijual tuh bener nggak? Dipakai di waktu silat itu? Ada orang pakai gitu? Kalau dulu waktu saya kan sering tanding ke daerah, ke Ponorogo dan lain-lain. Nah, tapi memang nggak tahu di daerah itu ya bukan merendahkan, mereka itu kuatnya karena ditempa di daerah. Ada yang hingon sapi, kan tiap hari angkat-angkat. Meskipun sebenarnya kekuatan anak kota dan anak desa itu kan beda. Iya, beda. Ya kan. Zaman saya waktu awal di kampus kuat banget. Ketika sudah bertahun-tahun, meskipun latihan, kekuatannya beda dengan ditempa sama, mohon maaf, mereka yang jujitsu juga belajar nguli, terus kuliah angkut di pasar, kan beda kekuatannya. Iya, beda. Jadi ketika dipukul kayak mukul tembok, dek gitu. Oh Lah, iya. katanya kalau kepercayaan orang-orang iku nggawe iku. Padahal ya tak lihat enggak, dia ini karena latihannya tiap hari, dia tukang bangunan, angkut batu bata dan lain-lain. Ya, jadi kuat. Bukan karena dia ikut apa itu doa-doa dan lain-lain. Bukan, ya memang
nggak tahu ya, namanya juga orang. Itu pendapat saya sih. Oh iya iya. Tapi di TV itu beneran ya kalau emang ada di anti bacok. Nah itu kalau bisa jadi kan kayak gitu entertain. Iya. Ya bisa jadi entertain. Konten. Ya dibuat konten bisa. Tapi kalau saya mungkin kalau orang dulu ada. Tapi kalau zaman sekarang lebih baik latihan lah daripada percaya kayak gitu. Nah nanti efeknya jadi istilahnya jangankan kayak gitu, saya latihan bela diri aja kadang takabur. Oh Ya, iya. aku bela diri padahal ketika apa yang dilatih dan apa yang digunakan bela diri di jalanan itu pasti beda. Kalau di latihan kita disiapkan dengan teknik, jadi lawanmu tak punya teknik, aku juga punya teknik gitu, jadi bisa antisipasi teknik lah. Kalau orang di luar kan nggak tahu dia nggak bedil tang nggak foto ya gitu kan, bisa jadi satu orang di depan, di belakang dua orang, yang dihadapi di depan, yang belakang mukul pakai paving kan ya sama aja pingsan ya kan. Aku mikirnya orang-orang yang punya pegangan tuh kayak filmnya Naruto Musuh Madara itu. Ada 5. Iya. Iya. Kaki bunsin ya. Iya, kaki bunsin. Nah, aku mikirnya kayak gitu. Jadi dia mau nyerang objek utama, dihalangi dulu gini. Iya. Itu kan film winter. Iya. Enggak, aku ya. sekilas imajinasi. Ya, kalau kayak gitu ya deh sebenarnya dipelajari di bela diri saya waktu di kampus. Itu ada kayak gitu, tapi bukan buat belajar buat tarung di luar, tapi memang buat ini peragaan. Oh. Jadi kalau misalkan ada penerimaan mahasiswa baru itu digunakan untuk itu pun. Itu. Ya. Terus di jiu-jitsu ini ada nggak senjata khusus yang diajari? Kayak pedang. Kalau saya ini di Brazilian Jiu-Jitsu ini tidak ada. Nggak ada. Ya, kalau saya di Brazilian Jiu-Jitsu itu memang basicnya sport. Jadi khusus buat olahraga. Tangan kosong ya? Iya, tangan kosong. Tapi kalau itu namanya self defense. Self defense. Jadi jaga diri. Gimana kalau misalkan diserang dari belakang, dicekik dari belakang, ya seperti apa? Kayak gitu. Terus tapi kalau senjata khusus, bahkan kalau saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu ini tidak pernah diajarkan. Gitu. Memang kita bela diri ini digunakan untuk olahraga, full olahraga. Sama membela diri ya? Iya. Tapi sampai sekarang ada nggak satu alat yang dikuasai? Kalau satu alat nggak ada. Belum ya? Belum Pak. Kalau yang dulu Jiu-Jitsu yang di kampus itu, Jiu-Jitsu Indonesia, itu ada kita belajar pakai tongkatnya satpam itu. Oh iya. Ya, tongkat T. L. Ya, tongkat T itu namanya. Tongfa. Itu kita belajar itu, terus tongkat pendek itu ada, terus apa namanya? Tongkat tapi cuma sekian itu ada belajarnya. Ada. Oke. Pisau juga ada, pisau kecil-kecil. Terus belajar kayak namanya boken dulu namanya. Jadi pedang kayu. Oh. Iya. Iya. Itu belajar itu. Nah, Gitu. kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau belajar ini ke Jiu-Jitsu ini harus apa dulu yang disiapkan? Kalau di Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu ini yang disiapkan pertama mental. Mental, kenapa mental? Karena apa ya? Kalau orang awam melihatnya kan karena full body contact kan iki ya, apa namanya? Jadi badan ketemu badan gitu loh.
Oh iya. Ya, jadi deket banget. Nggak, kalau memang nggak suka memukul kayak saya, ya cocok. Cocok. Terus kenapa saya belajar bela diri Brazilian Jiu-Jitsu ini ya, kalau pengen prestasi di Indonesia, atletnya itu jarang yang jadi atlet. Jadi bela diri ini masih baru masuk PON kemarin, tahun kemarin terakhir. Itu pun masih trial dan kayaknya masih panjang gitu kalau buat prestasi. Terus motivasi buat para pemirsa ini, mulailah dari sekarang buat berprestasi. Soalnya saya terlambat. Saya merasa terlambat. Umur? Oh. Merasa terlambat. Harusnya 20 tahunnya lalu saya sudah harus memulai untuk bela diri dan harus berani memulai. Tapi ragu. Tapi nggak ada kata terlambat untuk belajar ya? Iya, bener. Bahkan teman saya itu ada yang usia 45, dia masih sapu putih dan belajar. Oh gitu. Iya. Nah untuk cewek-cewek boleh ya? Boleh, bisa. Nanti kalau awal-awal biasanya cewek ditemukan sama cewek, cowok ditemukan sama cowok. Tapi kalau misalkan sudah jadi atlet, itu nanti sparringnya sama cowok. Bukan buat ini ya, tapi memang full. Kalau cewek sama cowok itu pemikirannya sudah beda. Jadi full teknik dan pertarungan. Nah untuk umur ya, yang dewasa ini idealnya mulai berapa? Kalau anak-anak mulai berapa? Kalau idealnya sebenarnya kalau anak itu 10 tahun sudah bisa, 8 tahun bahkan bisa. 8 tahun. 8 SD tahun. ya? Iya, SD. 8 tahun itu sudah bisa. Tapi kalau misalkan 5 tahun ada pasangannya sama-sama seusia. Kenapa? Maksudnya sama kalau cewek-cewek gitu ya? Oh, gitu. Seusia juga itu bisa. Bisa. Ya, bisa. Jadi kenapa biasanya kan saya punya murid itu sekarang usia SMP kelas 3. Dia belajar dari saya sejak usia 10 tahun. Di SD kelas 5. Sekarang sudah, tapi dia masih belum tanding karena kemarin pandemi itu. Jadi ya belum bisa tanding. Dan kalau maksimal kalau saya sih berapapun usia selama masih kuat ya bisa. Karena ini menariknya di Brazilian Jiu-Jitsu itu kenapa saya masuk di sini, karena pertandingannya kan dia itu kalau pertandingan resmi BJJ namanya, dia itu ada tingkatan sabuk, tingkatan berat badan sama usia. Oh, gitu. Yang terpenting kan usia. Iya, Nah, kalau sebelumnya saya belajar di bela diri Jiu-Jitsu yang di kampus itu, Jiu-Jitsu Indonesia itu cuma berat badan saja. Jadi saya sabuk kuning bisa ketemu sabuk coklat. Nah, jadi istilahnya nggak fair, gitu kan. Tekniknya sabuk coklat kan lebih pintar daripada saya yang sabuk kuning, gitu. Nah, kalau di Brazilian Jiu-Jitsu lebih fair. Saya sabuk biru bisa usia saya 34. Ketemunya usia 34, 35. Ya kan fair ya? Ya, fair. Iya sih, umur pengaruh juga. Bener. Kalau zaman masih muda sih, ya gak masalah. Tapi kalau sudah tua, ambane wis. Iya. Terus untuk waktu latihan ya Mas, makanan itu ada nggak pantangan-pantangan untuk atau minuman es Kalau saya sih nggak ada. Bebas sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan saya mau pertandingan, berat badan saya biasanya kelebihan. Nah itu baru ada pantangan. Kalau saya sih lebih banyak ya makanan jangan yang aneh-aneh, itu aja sih. Terus yang dianjurkan apa? Daging atau vegetarian? Nggak. Kalau saya sih
Kalau mau benar-benar jadi atlet ya makan sehat, minum minuman sehat, air putih, kayak gitu. Terus istirahat. Itu yang terpenting, jangan suka tidur malam. Bangun pagi enggak apa-apa. Jam 3 tidurnya sore-sore aja. Oh ya gitu-gitu. Kalau nanti kemalaman guys, pasti nggak sehat. Ya. Oke, cukup. Siap. Oke teman-teman, itu tadi wawancara saya sama Mas Aru ya. Kalau ada pertanyaan, tulis di komen. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.